Minta perhatiannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Galih Hidayatullah ya. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi hikmat sehat kepada kita semua, bisa dipertemukan pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan memaparkan materi tentang respon radang. Sebelumnya, apakah ada yang sudah tahu apa itu peradangan yang tadi dijelaskan oleh Pak Hrul? Sok barangkali ada yang bisa jelasin, riwet di urang. Ada riwet, barangkali ada yang bisa jelasin. Yang bisa jelasin nanti sebelah yakin? Sok barangkali ada yang bisa jawab apa itu peradangan. Tadi kan udah dijelasin sama Pak Hrul. Ada riwet dari saya, kalau ada yang bisa jawab. Sok, kalau mau ada yang jawab. Gak boleh baca, kan tadi udah jelasin. Ayo dah, kalau nggak ada lanjut saja. Jadi pengertian radang itu atau peradangan adalah respon perlindungan normal tubuh pada cedera yang terjadi saat sel darah putih melawan untuk melindungi diri kita dari infeksi, misalnya dari bakteri atau virus. Yang selanjutnya ada ciri dan gejala peradangan. Peradangan dapat disebabkan oleh beberapa ciri dan gejala tertentu, yaitu yang satu ada kemerahan pada kulit kita sendiri, yang kedua ada panas, yaitu naiknya suhu tubuh kita, yang ketiga ada nyeri dan lebih sensitif, yang keempat pembengkakan, yang lima kaku dan memar, yang keenam ada hilangnya kemampuan untuk bergerak atau mobilitas. Sementara itu inflamasi yang terjadi akibat infeksi virus dan bakteri kerap kali menyebabkan tubuh kelelahan. Pasalnya, tubuh akan lebih banyak menghabiskan energi untuk menyembuhkan diri kita. Yang selanjutnya jenis-jenis peradangan. Yang pertama ada peradangan akut. Apa sih peradangan akut? Peradangan akut yaitu membantu kita untuk dalam proses penyembuhan dan umumnya berumur pendek. Terus yang kedua ada peradangan kronis. Peradangan kronis yaitu peradangan yang lebih mengkhawatirkan dan dapat menyebabkan komplikasi kesehatan yang serius. Contohnya ya kayak tadi Pak Hrul, peradangan usus. Bisa juga penyakit hati, ada psoriasis dan rheumatoid arthritis adalah penyakit peradangan kronis yang menyebabkan komplikasi kesehatan yang serius. Next. Terus yang materi selanjutnya ada penyebab peradangan. Penyebab peradangan yang salah satunya ada infeksi. Apa sih infeksi? Infeksi yaitu gagalnya dalam menghilangkan agen penyebab infeksi atau patogen seperti bakteri mikrobakterium, tuberkulosis, protozoa, jamur, dan parasit. Agen tersebut bisa melawan sistem kekebalan pada tubuh. Tetap berada di dalamnya jika inflamasi berlangsung dalam waktu lama. Kondisi inilah yang disebut dengan inflamasi kronis. Yang kedua ada paparan iritan. Paparan iritan bisa disebabkan oleh paparan tingkat rendah dari iritan atau iritasi atau bahan asing tertentu yang dapat dihilangkan oleh tubuh kita. Salah satu contohnya yaitu paparan bahan kimia industri, misalnya debu silika yang seseorang hirup dalam waktu kepanjangan. Yang ketiga ada gangguan autoimun. Gangguan autoimun itu terjadi ketika sistem kekebalan tubuh yang keliru menganggap jaringan normal tubuh sehingga sebagai ancaman serangan pada jaringan sehat. Inilah yang menimbulkan beberapa jenis penyakit autoimun yang paling umum terjadi, antara lain rheumatoid arthritis. Terus ada lupus erythematosus sistematik dan psoriasis. Selanjutnya ada faktor resiko peradangan. Yang pertama, jarang bergerak. Buat kalian yang suka mager, pasti akan awas aja. Terus yang kedua ada obesitas, yaitu lemak berlebih. Terus yang ketiga ada pola makan tertentu. Pola makan tertentu tuh kayak kita tuh diet berlebihan. Kita tuh misalkan yang obesitas pengen diet, tapi dietnya tuh berlebihan. Misalkan nggak makan tuh sama sekali lah. Terus yang keempat ada punya kebiasaan merokok. Ini buat kalian yang punya kebiasaan merokok ya, kebiasaan merokok itu dapat menurunkan produksi zat anti-inflamasi kita yang akan mudah terkena peradangan. Terus yang kelima ada pertambahan usia. Pertambahan usia kan semua orang pasti juga usianya pasti nambah kan.
Terus yang ke-6 ada stres dan kurang tidur. Yang ke-7 ada hormon seks yang rendah. Selanjutnya. Terus yang selanjutnya ada diagnosis peradangan. Untuk menegakkan diagnosis peradangan pada tubuh ada beberapa tes kesehatan. Yang pertama ada tes darah. Tes darah dilakukan untuk melihat kadar protein yang diproduksi hati ketika terjadi inflamasi serta tingkat pengendapan sel darah merah. Terus yang kedua ada tes pencitraan. Tes pencitraan yaitu pemeriksaan radiologi seperti MRI, CT scan dan USG. Dapat menunjukkan area yang peradangan dan memperlihatkan masalah kesehatan yang terjadi. Terus pengobatan peradangan. Ada beberapa pilihan obat umum yang digunakan untuk mengatasi peradangan dalam tubuh. Yang pertama adalah obat NSAID, adalah obat anti radang non-steroid anti-inflammatory drug atau NSAID yang membantu peradangan inflamasi serta gejala seperti nyeri dan demam. Yang kedua ada kortikosteroid untuk meredakan peradangan. Jenis obat ini berfungsi untuk mengurangi inflamasi dan reaksi kekebalan tubuh yang berlebih. Obat ini juga bisa menjaga agar kerusakan jaringan tidak bertambah parah. Terus ada cara pencegahan peradangan. Yang pertama, bisa berolahraga setidaknya paling sedikit 3-5 kali dalam per minggu. Paling sedikit, paling banyak maksudnya. Terus yang kedua ada menjaga pola makan agar berat badan tetap terkendali, yaitu dengan cara makan 4 sehat 5 sempurna ya, supaya seimbang. Terus yang keempat ada berhenti merokok dan menghindari asap rokok di sekitar kita, seperti yang tadi dijelaskan juga, karena merokok atau pasif rokok itu akan mengurangi antiinflamasi di diri kita. Terus yang terakhir ada tidur yang cukup dan belajar untuk mengelola stres. Terakhir. Terus kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, itu peradangan atau inflamasi adalah respon alami dari sistem kekebalan tubuh terhadap cedera atau penyakit. Kondisi ini terbagi dua, yaitu peradangan akut dan peradangan kronis. Peradangan tidak selalu butuh pengobatan, sebab ini merupakan bagian alami dari proses penyembuhan yang akan hilang dalam beberapa hari. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.